Raja Ampat dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Wilayah ini berada di jantung Coral Triangle, yaitu pusat biodiversitas laut global. Data konservasi menunjukkan bahwa sekitar 75% spesies terumbu karang dan 1.500 spesies ikan karang hidup di perairan Raja Ampat. Keunikan ini bukan hanya menjadi aset nasional, tetapi juga tanggung jawab global untuk menjaga kelestarian laut. Aktivitas penambangan di Raja Ampat sudah diberi izin secara resmi oleh pemerintah. Namun, proses perizinannya menuai banyak kontroversi. Nah, sejumlah laporan menyebutkan bahwa dokumen lingkungan tidak sepenuhnya memadai karena proses penambangan ini dilakukan di pulau-pulau kecil yang seharusnya dilindungi. Kerusakan ini membutuhkan jangka panjang karena ekosistem dan terumbu karang membutuhkan waktu yang lama hingga ratusan tahun untuk pulih. Dampak penambangan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal, tetapi juga dirasakan oleh penduduk sekitar. Sebagian besar penduduk Raja Ampat menggantungkan hidup pada perikanan dan pariwisata alam. Penurunan kualitas perairan menyebabkan hasil tangkapan nelayan menurun. Sementara, kerusakan lingkungan mengancam sektor pariwisata dan sumber pendapatan berkelanjutan. Analisis teori dan nilai Pancasila, simbol Pancasila, musyawarah, dan alam. Untuk menganalisa kasus ini digunakan simbol teori lingkungan alam dari A. Sonny Keraf, yaitu pendekatan ini tidak hanya melihat alam sebagai alat untuk kepentingan manusia, tetapi juga melihat alam sebagai satu kesatuan yang memiliki nilai intrinsik. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, maka praktik pertambangan di Raja Ampat itu sangat banyak bertentangan. Sila pertama dituntut untuk menghargai ciptaan Tuhan, tetapi yang terjadi malah kerusakan alam. Sila kedua dilanggar ketika masyarakat tidak memiliki hak untuk kehidupan yang lebih layak. Sila keempat dipertanyakan karena minimnya campur tangan masyarakat dalam proses perizinan. Dan sila kelima dicederai dengan ketidakadilan di dalam bidang ekologis dan sosial pada masyarakat lokal. Penambangan di Raja Ampat menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak sejalur atau tidak sejalan dengan pertimbangan ekologis serta pertimbangan dari nilai-nilai utama Pancasila menunjukkan bahwa hal tersebut dapat memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Nah, melalui hal tersebut kita bisa melihat bahwa pendekatan ekstraktif yang mengabaikan kondisi ekologis sekitar dapat berdampak buruk terhadap generasi kita, lingkungan sekitar, atau generasi setelah kita. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak melihat dari sisi ekologis dan tidak berideologi ekosentris itu dapat merugikan masyarakat. Nah, di mana Raja Ampat sendiri merupakan sebuah amanah ekologis yang harus kita jaga bersama dan tidak boleh kita sepelekan. Maka dari itu, untuk pembangunan ekonomi ke depannya, kita harus mempertimbangkan ideologi ekosentris dan juga nilai-nilai utama Pancasila agar semua pihak dapat merasakan keuntungan yang sama, baik dari kita, manusia, dan juga lingkungan sekitar, dan kemudian untuk generasi berikutnya.